Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Dan kali ini kamu barengan sama Alfi Davifah ya Sobat Aspirasi. Dan tentu kalau Alfi inget-inget, kayaknya Alfi itu udah lama banget gak jadi host podcast. Jadi kayak agak deg-degan kali ini, tapi it's okay. Karena bahasan kita kali ini tuh bakal seru banget pastinya. Yaitu soal, kalau kamu baca di judul kita, yaitu tentang PPN naik hingga 12%. Nah, kalau kita tahu nih Sobat Aspirasi, um, kita itu pernah mengalami PPN 10% selama 4 dekade pada 1983. Dan pada tahun 2022 lalu, pada masa pemerintahan Jokowi, PPN kita itu naik menjadi 11%. Dan nanti per tanggal 1 Januari 2025, PPN kita itu bakal naik sebanyak 12% lagi nih sobat aspirasi. Nah, tentu kali ini Afi sudah mengundang salah satu narasumber mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang mana ini merupakan narasumber yang deket-deket aja sih, nggak yang jauh ya, yaitu penyiar UB Radio sendiri. So without any further ado, this is Devina Febri. Halo Devina. Halo Alfi and Sobat Aspirasi. Kamu biasanya jadi host podcast, tapi kali ini kamu jadi narasumber. Iya, sangat baru ya. Tapi daripada narasumber, mungkin kita lebih ngobrol aja ya. Oh iya, benar. Dan tadi kan kayak sempat aku bilang ya, kita hari ini tuh bakal soal bahas PPN, tapi nggak yang sebagai sistematisnya banget, undang-undangnya bagaimana, terus sejarahnya kayak gitu. Tapi kita ini bakal bahas sesuatu hal yang relate sama kita, yaitu soal Gen Z. Iya, Karena aku Gen Z. Kamu Gen Z atau Boomer ini? Aduh, Gen Z dong. Gen Z ya? Oke, atau Gen Alpha, Skibidi Toilet, kayak gitu. Aduh, oke, ininya Devina, aku mungkin udah kenal kamu, tapi Sobat Aspirasi di sini belum pada kenal kamu. Jadi bisa langsung kamu introduce yourself sama Sobat Aspirasi. Halo Sobat Aspirasi, kenalin aku Devina Febri. Sebenarnya di episode sebelum-sebelumnya kalian mungkin udah asing ya sama muka aku, karena sebelumnya aku jadi host juga nih di episode sebelum-sebelumnya. Dan aku sekarang ini mahasiswa manajemen angkatan 2022. Ya. Oh, jadi kamu ini anak manajemen? Iya, disclaimer dulu ya. Jadi bukan spesifik yang ekonomi banget. Jadi mungkin lebih bahas general ya nanti kita. Oke, kamu anak manajemen, aku juga anak sastra sih sebenarnya. Iya. Jadi, tapi kita berdua nih Sobat Aspirasi kayak tertarik aja gitu untuk membahas ini dan ngasih tahu ini ke kamu Sobat Aspirasi. Karena kita menilai hal ini itu sebagai hal yang apa ya, yang kayak sesuatu hal yang menarik kan untuk diangkat. Soalnya kita sebagai Gen Z pasti merasakanlah hal ini di sekitar kita kayak gitu. Nah, tapi aku pengen tahu sih kayak pandangan kamu sebagai anak manajemen dan di FEB gitu ya. Bener. Pasti yang namanya kenaikan PPN selama 4 dekade kita sebut PPN-nya 10%, terus juga selama kita di masa pemerintahan Jokowi tahun 2022 kita mengalami PPN 11% dan sekarang mau naik 12%. Nah, tapi aku tuh pengen tahu sih, apakah hal ini tuh merupakan fenomena biasa yang terjadi? Fenomena biasa terjadi. Nah, itu menurut kamu seperti apa? Nah, kalau biasa terjadi enggak ya, karena kan kita aja baru berganti kebijakan PPN itu sendiri sebanyak 4 kali nggak sih kalau dari yang aku baca sih. Mulai dari tahun 1983 itu masih 10%, sampai di tahun 2022 waktu zamannya Pak Jokowi itu naik ke 11% sampai sekarang nih di tahun nanti 2025 naik ke 12%. Jadi bisa dibilang kenaikannya baru 3 kali, tapi kebijakannya diganti 4 kali. Dan itu sebenarnya kenaikan PPN itu normal buat naikin anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Jadi normal aja dan sah-sah aja. Cuman yang perlu diperhatiin lagi nih ya Afi, kalau misalkan dinaikin itu kan anggaran otomatis naik, berarti fasilitas bisa kan yang ngebedain antara PPN kalau kita ke negara Eropa itu PPN-nya bisa lebih. Oh iya, betul. Aku sempat baca itu sih, iya. Nah, kalau di luar negeri itu tapi mereka fasilitasnya ya bisa jadi transportasi, pendidikan itu gratis dan gampang didapetin. Iya. Kan bentrok banget sama di Indonesia. Iya, benar. Nah, kalau aku tuh ngomongin soal yang di Uni Eropa ya, itu kan rata-rata PPN mereka tuh di atas 20%, dan salah satu contohnya itu adalah Jerman, itu PPN mereka 19% loh. Tapi mereka berhasil kayak memberikan fasilitas yang bagus kepada
masyarakatnya, dan salah satunya itu adalah pemotongan anggaran misalnya kepada orang yang masyarakat miskin ya, seperti itu kayak gitu. Jadi kayak ada hak-hak yang kayaknya mereka nggak usah bayar ini deh, mereka nggak usah bayar itu kayak gitu. Jadi kayak ada apa ya, meminimalisir hal-hal, iya benar, hal-hal seperti itu untuk terjadi sih. So tapi kalau kita berkaca dari Indonesia kan, dengan PPN yang naik terus tapi kita masih kayak gitu aja ya kan. Kali masih sama ya. Sebenarnya kalau bahas tentang pembangunan negara, negara kita sangat berkembang jauh ya dari tahun sebelumnya, tapi hanya di daerah-daerah tertentu aja. Di pusat kota lah, bahkan di Jakarta aja nih ya. Kita bahas Jakarta nih, ibu kota kita yang masih ibu kota kita aja nih, pemerataan apa pembangunannya itu merata sih, transportasinya mau didapatkan, cuma masih macet. Betul. Ya terus bayangin ini SCBD, area yang sangat terkenal, tapi jalan 10 meter atau kayak beberapa meter itu langsung daerah kumuh atau daerah kurang gitu. Berarti itu kan artinya pemerataannya kurang gitu loh. Kok bisa? Padahal PPN-nya naik terus loh ini. Iya, tapi aku pernah baca sih kayak soal misalkan kalau ada satu kota yang berkembang banget tapi di sampingnya itu adalah daerah kumuh kayak gitu kan. Ya tapi balik lagi sih Sobat Aspirasi, walaupun misalkan mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan ya kesejahteraan masyarakatnya, misalkan kalau ingin menaikkan PPN apa yang bisa ditingkatkan gitu kan pada masyarakat. Tapi kita mau ngomongin soal Gen Z nih. Nah, kamu sebagai Gen Z gitu kan, ini apa namanya, kamu ngerasa nggak sih kalau barang pokok di sekeliling kita itu udah mulai naik, dan bahkan tuh kayak di toko-toko ya deket sekitar aku tuh udah mulai ancang-ancang kayak toko galon. Ini contoh kecil sebagai anak kos, jadi ada tukang galon aku itu kayak udah ancang-ancang galoners untuk yang galon merek ini bakal naik ya per tanggal 1 Januari 2025, dan aku kayak wow, sebagai anak kos kayak ya elah naik lagi, walaupun mungkin naiknya 2.000 gitu kan, tapi bayangin kamu 1 bulan minum air berapa kayak gitu, habis berapa galon, tapi kamu harus mengeluarkan uang yang lebih gitu kan, walaupun cuma 2.000 rupiah itu kenaikannya signifikan seperti itu. Tapi kalau misalkan contohnya kita galon aja nih, kita galon sebulan anggap aja kita beli 5 kali deh. Iya, benar. Itu udah bisa beli 1 galon lagi gak sih? Bener. Nah, kayak gitu hitung-hitungannya sih. Jadi ya seperti itu ya, karena ada kenaikan PPN ini kita kayak jadi mikir gitu kan, aduh aku harus kayak yang apa namanya, ngerombak keuangan lagi kayak gitu. Nah, tapi apa ya, misalnya kayak menurut kamu ya sebagai Gen Z, selain dari kebutuhan pokok kayak gitu, apa sih yang menurut kamu yang paling berdampak? Kebutuhan pokok ya sebenarnya yang paling berdampak apalagi buat Gen Z itu sebenarnya kayak pengeluaran kita nggak sih? Belanja ini itu, terus transportasi itu kan juga bakal naik, jadi ya otomatis pengeluaran kita naik, kebutuhan kita juga sama, tapi apa ya, anggarannya naik. Padahal ini ya yang pengeluaran kita naik tapi apa, pemasukan kita masih gitu-gitu aja, dan itu sih yang masih dipermasalahkan orang, daripada naikin PPN nih naikin gaji kita gak sih? Enggak sih. Gen Z loh yang mostly tuh rata-rata baru dapat kerja atau mungkin yang baru mulai masuk dunia kerja. Gajinya berapa sih? Paling untuk UMR kan. Bener UMR tiap daerah juga beda. PPN naik sama rata. Oh iya, bener lagi ya. Tapi ini sih yang aku kayak ini sih Dev, yang kayak aku ngerasain banget adalah liburan dan juga healing ya. Karena kan kita Gen Z itu butuh banget yang namanya kayak liburan kayak gitu kan. Nah terus katanya itu ada kayak apps kayak Netflix, Spotify kayak gitu kan bakal naik juga ya. Bener. Jadi kayak aduh ini gimana gitu ya. Aku tuh pernah baca ya Sobat Aspirasi. Jadi ada salah satu di mana? Kalau nggak salah aku baca berita di Tempo yang mana katanya kenaikan PPN ini bisa
menaikkan, akan mengganggu kesehatan mental kita juga. Bayangin loh, sampai segitunya juga. Kayak kita bingung gitu kan, kita mau ini mahal, liburan ke sana mahal, tiket pesawat mahal, kayak gitu kan. Ujung-ujungnya kita ini mau ngapain kayak gitu, kita tidak ada hal untuk menyalurkan stres kita. Yang namanya menurut aku Gen Z itu pemikir banget gak sih? Jadi kayak kita tuh harusnya kayak butuh liburan lah, butuh inilah buat healing, buat seger lagi, tapi apa-apa mahal kayak gitu kan. Iya, apa-apa nggak sesuai budget nih, habis budget kita daripada yang sebelumnya. Dan menurut kamu ada lagi nggak sih pandangan kamu tentang hal ini? Ya tadi kan bahas soal transportasi, terus aplikasi-aplikasi, dan menurutku satu lagi itu ngaruh ke ini kerja sih ya, uang kerja. Oke. Walaupun sebenarnya kalau bahas tentang pajak di dunia kerja itu ada lagi pembahasannya, namanya pajak penghasilan. Tapi kalau misalkan PPN ini juga masuk, kan nanti ada biasanya tuh company atau perusahaan ada budget buat transportasi segala macam, pokoknya dari gaji tuh dihitung kan. Oke. Itu bakal ngaruh dong. Dan kalau misalkan Iya. perusahaannya nggak mampu buat biayain, misal contohnya, aduh transportasinya naik dari yang tadinya mungkin kita cuma bayar sebulan, mereka bisa 300.000 aja, harus 600.000, 2 kali lipat. Dan akhirnya mereka ngurangin atau nge-PHK-in. Oh iya, kayak ini enggak sih, pengangguran bakal naik juga, lapangan kerja turun, dan juga ini apa namanya, aku tuh kasihan kan sekarang itu Gen Z banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan baru, dan yang ya bahkan startup ini kayak menjadi ini enggak sih, kayak dengan kenaikan PPN ini sorry itu sih kayak agak goyah gitu kan, karena mungkin mereka masih belum punya foundation yang kuat, fondasi yang kuat buat ini. Jadi kayak ya mungkin mereka bisa semudahnya dengan mem-PHK karyawan kayak gitu. Bener, nah itu tadi yang mau aku bilang belum stabil sih. Tapi aku juga pernah baca nih Dev, kayak soal dari sumber merdeka.com, kalau katanya dampak dari PPN ini katanya Gen Z mau frugal living katanya. Kamu pernah dengar frugal living kan? Familiar kan? Iya, jadi kayak frugal living itu misalnya kayak kita hidup sehemat-hematnya kayak gitu. Tapi ini gak sih apa namanya kayak ada dampak positif sama negatifnya gak sih, Dev? Kalau dari menurutku ya, plusnya itu ya kitanya jadi sadar loh kalau kita harus hidup hemat, gak semuanya harus kita beli hedon, ya nahan diri aja sih buat beli. Tapi negatifnya, kalau tiba-tiba ini viral, semua orang pengen frugal living kayak begini. Iya. Nah, itu efeknya ke tingkat daya belinya bakal menurun, dan itu bakal ngaruh ke negara lagi. Oh, berarti kayak saling berhubungan kayak gitu ya. Tapi aku tuh pernah baca nih Dev, katanya dengan adanya frugal living kan, ada beberapa Gen Z yang bilang kayak aduh mending aku frugal living aja deh gitu kan. Ini sih katanya itu tuh berdampak positif kepada literasi keuangan. Jadi kayak di situ pemerintah bisa masuk untuk mengatur cara kita untuk budgeting keuangan kayak gitu kan. Jadi kayak ngatur keuangan, nyuruh untuk lebih bisa investasi, menabung, nggak yang boros kayak gitu kan. Dan juga ya itu sih benar, aku setuju kata kamu yang kayak dampak negatifnya kalau ini kita frugal living semuanya gitu kan, frugal living secara besar-besaran juga bakal berdampak kepada daya minat dan daya beli masyarakat yang turun kayak gitu. Dan itu bakal berdampak pada UMKM. Aduh, semua kompleks ya. Terus nanti PPN naik lagi. Udah ini iya. Gitu aja terus ininya. Bener sih, siklusnya ntar kayak gitu aja. Tapi kamu nih sebagai Gen Z dan sebagai anak kos, kebutuhan kamu apa aja sih sebenarnya yang menurut kamu kayak berdampak pada PPN ini yang bakal naik? Transportasi tadi belum karena kan katanya ojol-ojol aja itu bakal naikkan PPN-nya. Wow. Bayangin aja, aku tuh dulu ya, Alfi, awal-awal masih maba lah ya, berarti sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu tuh kalau pesen makanan online, daya aminnya tuh kayak masih 2.000, 1.000. Sekarang berapa? 5.000. Oh ya? Iya. Tapi aku bisa relate gitu kan sebagai seorang anak kos, apalagi ini musim liburan yang mana toko
dan warung-warung deket kosku itu tutup, jadi otomatis aku tuh harus mesen online. Dan jujur aku sangat merasakan kayak walaupun ada promosi tapi tetap aja kan aku tuh selalu merhatiin biaya penanganannya kan. Dulu itu biaya penanganannya tuh 0 rupiah. Oh iya, bahkan awal banget 0 rupiah kan, terus naik 1.000, terus kesini-sini jadi 2.000. Ya Allah, kayak segininya kak, aku tuh bingung apakah ini juga dampak dari, aku kira ini ininya yang medit, apa namanya, perusahaannya yang medit gitu kan. Tapi mungkin ini bisa jadi ada kaitannya dengan di sini sih. Iya, ngaruh juga kan karena jasa ya. Oh iya, Jasa benar naik benar juga benar. PPN, terus makanan. Sebenarnya kalau makanan setauku itu pajaknya masuk pajak daerah sebenarnya. Tapi kenapa pada naikin? Karena gini loh, kalau misalkan setauku ya, dan aku pernah baca juga kalau nggak salah di Kompas. Nah ini tuh ada kenaikan, ada perubahan gitu, penyesuaian UU perpajakan atau Omnibus Law. Jadi ada UU pajak buat penghasilan, PPN, terus pajak cukai segala macam. Nah itu tuh untuk melakukan penyesuaian dilakukan perubahan-perubahan, salah satunya PPN yang berubah kan. Jadi makanya kenapa kenapa misalkan tempat wisata atau tempat makan juga naikin harga ya, karena itu ada penyesuaian juga sama pajak-pajak yang lain. Jadi sebenarnya saling berpengaruh gitu loh, Alfi. Berpengaruh. Makanya ya nggak usah kaget ya kalau misalnya tiba-tiba makanan di sekeliling tiba-tiba mahal dan sebagainya. Iya sih. Tapi ya ini juga ya itu tadi bisa muncul sebagai literasi keuangan kalau kita bisa untuk lebih mengatur keuangan kayak gitu. Jujur aku sebagai orang yang boros, bisa bilang boros, kayak tidak bisa menahan diri. Jadi kayaknya melihat ini, aduh kayaknya I need untuk menabung ya, untuk lebih bisa bijak dalam mengelola keuangan. Itu sih yang paling aku rasakan jujur untuk sekarang. Tapi kamu minat gak sih buat frugal living? Aku aduh gimana ya untuk, walaupun kadang sering ada yang bilang aduh baju thrifting aja lah gitu kan, selain lebih hemat juga lebih friendly sama lingkungan kayak gitu. Tapi ada satu hasrat yang kayak pengen beli baju baru deh kayak gitu. Ada sih perasaan-perasaan kayak gitu. Tapi menurutku yang berdampak ya dari kenaikan PPN ini adalah bahan pokok dan juga makeup, skincare gitu kan. Karena kita perempuan, kita harus namanya apa ya, tampil cantik lah kayak gitu kan, mau dilihat yang kayak lebih berdandan lah yang namanya perempuan. Apalagi kita sudah kuliah kayak gitu kan, kemana-mana nongkrong, ya nongkrong lah juga ya, ampun. Nongkrong itu tuh dari tadinya cuman mungkin kita bisa cuma 2.000 aja, begitu udah jadi naik tambah 2.000-an. Iya kayak iya benar. Jadi aku tuh pernah baca ya kayak gini, kayak skemanya itu misalnya nih harga produksinya itu cuman 5.000, terus dia naik menjadi oh aku yang pernah baca iya kan, naik nih dia produksinya 5.000, terus nanti naik 6.000 tuh buat apanya gitu ya. Terus nanti tiba-tiba harga jualnya jadi sekitar 30.000-an gitu. Iya. Jadi ini ya kalau aku bisa baca ya, misalkan kita beli beras 10.000 nih, PPN-nya 11%, total jadi 11.100 misalkan. Terus beli beras 10.000, PPN-nya 12%, total jadi 11.200. Tapi naiknya cuma 100 rupiah gitu kan. Terus toko berasnya ini dijual ke toko pemilik toko belinya 11.200, itu total yang kita beli gitu kan. Belinya pakai ongkir, entar si pemilik jasa naikin ongkirnya. Banyak buntut yang harus kita bayar gitu nggak sih dari kenaikan ini. Karena naik ini jadi ininya naik ini jadi ininya naik gitu sih. Aku kayak barang pokok, aduh. Kelihatannya naik 1%, tapi bisa-bisa naik 9% ya, karena ada ya tadi buntut-buntutnya tadi loh. Oh ya ini menarik juga nih, kayak dari naik katanya kan 11 ke 12 itu kan satu ya cuman. Nah tapi nih ini menarik sih menurut aku dibahas, kenapa sih bisa jadi 9% kayak gitu? Kenapa bisa? Karena tadi kira buntut-buntutnya itu loh, Vi. Jadi dari 1% naik, oh ini hitungannya segini, tadi cuma naiknya mungkin 100 perak. Terus nanti ada harga buntut-buntutnya kayak transportasi, terus biaya tempat segala macam, dan akhirnya nanti sampai ke konsumen 9%.
mana nih yang katanya cuma 1% aja, tapi kok tiba-tiba bayarnya harus lebih, misal bayar 11, harusnya bayar 11.000, terus tiba-tiba naik kok jadi 20.000 bayarnya. Nah, ya itu karena tadi karena nggak cuman barang itu tok loh yang dibayar, kan ada biaya-biaya lain yang dibayarkan ya. Oh iya, bener, kayak bayar jasa aplikasi dan lain. Oke sih, menurut aku kayak, aduh ini merupakan pembahasan yang kompleks ya, tapi kita sebagai mahasiswa ada hal yang bisa kita kritisi dari pemerintah, kebijakan pemerintah seperti itu. Walaupun ada berbagai orang yang kontra, ada juga berbagai orang yang pro, tapi setelah banyak kita baca-baca, apalagi sebagai Gen Z kayak gitu ya, ternyata kita banyak merasakan yang kontranya juga kayak gitu kan. So apapun itu ya sobat aspirasi, intinya aku pengen denger nih salah satu dari kamu nih Dev, tentang gimana sih cara kita sebagai Gen Z menghadapi hal ini kayak gitu. Oke, menghadapi ya pertama sih ya itu frugal living tadi. Dengan kita budgeting segala macam, pokoknya literasi keuangan juga deh kita tingkatin biar kita tahu cara mengelola uang yang baik dan benar. Nah terus yang kedua, kita tuh sebagai mahasiswa atau masyarakat dan juga Gen Z berhak loh buat mengkritisi pemerintah. Sebenarnya aku jujur tim yang pro-pro aja. Kalau pemerintah bisa berjanji meningkatin kualitas hidup kita, mulai dari memperluas lapangan pekerjaan, terus juga pokoknya dipermudahlah segala akomodasi segala macamnya. Nah kalau misalkan kayak gitu, ya kita juga berhak menuntut pemerintah buat ayo mana nih kalian udah naikin PPN tapi mana buktinya gitu. Dan menuntut aksi apa yang kita dapat kayak gitu ya. Apa yang kita dapat. Dan menurutku sama ini sih ya yang harus kita lakuin juga, mungkin bisa mulai berbisnis sendiri ya sih. Oh iya. Ya kan, nyoba. Jadi selain dari penghasilan kita kerja dari organisasi company gitu, organisasi ya, cuman organisasi lebih identik sama yang lain, cuman company kita juga bisa coba kayak nyari pemasukan tambahan. Oh yes. Jadi ya walaupun kebutuhan kita sama dengan harga yang lebih tinggi, tapi tetap bisa dipenuhi karena kita penghasilannya juga ada tambahan yang lain. Oke. Kalau dari menurut kamu ya apa tuh? Oke, kalau dari aku setuju ya dengan Devina tadi soal budgeting tadi, karena budgeting itu penting. Walaupun PPN kita masih waktu masih 9%, 10%, 11, 12%, mungkin entah nanti bakal naik-naik aja kayak gitu kan. Kita tetap harus yang namanya budgeting dan kita harus punya money plan. Kita harus punya rencana keuangan ke depannya kayak gitu kan. Dan yang pastinya sebagai Gen Z yang paling dirasakan adalah apa ya, kayak dari bener sih apa yang bakal kita dapatkan. Seharusnya pemerintah bisa memberikan lebih kepada kita, dan tentu harus ada sosialisasi tentang literasi keuangan itu sendiri soal kenaikan ini kayak gitu kan. Jangan PPN naik 12%, naik aja gitu kan tanpa ada hal-hal lain yang kita dapatkan. Ya betul, transparansinya seperti itu. Mungkin bisa mencontohkan negara-negara di Eropa lainnya, karena kita di Asia Tenggara kita yang paling tinggi sendiri loh ya PPN-nya. Sebenarnya ada sama Filipina. Oh ada, Filipina ya. Juga 12%, tapi kan kita beda ya kehidupannya ya. Yes, benar. Kita juga bisa, ya daripada kita mencontohkan kayak negara-negara yang maju, mending kita coba contoh kayak Thailand, Filipina, itu yang bisa dibilang negara berkembang juga tapi lebih maju dibanding kita. Iya. Jadi bisa contoh itu. Dan bisa meminimalisir apa ya dampak negatif dari kenaikan PPN di negaranya. Kayak gitu sih sobat aspirasi. So, terima kasih buat kamu nih sobat aspirasi yang sudah ngikutin kita selama ngebahas ini. Dan terima kasih juga Devina karena sudah meluangkan waktunya. Dan terima kasih sobat aspirasi. Bye. See you next episode.